Kedatangan skuad Patrick Kluivert disambut hotel dan bus mewah di Arab Saudi menjelang tampil di putaran keempat. Nama Maes Hilgers kini akhirnya muncul, beri kejutan di tengah skuad Garuda, bersiap untuk tampil melawan Arab Saudi dan juga Irak. Skuad mewah Coach Indra Safri langsung diumumkan menjelang tampil di SEA Games 2025 mendatang. Ramai soal nama Iver Jenner yang mendadak muncul di skuad Coach Indra Safri untuk mengikuti training center di Jakarta. Nama Marton Paes dan juga Emil Audero kini membuat khawatir setelah nama Nadeo langsung diberangkatkan menyusul ke Arab Saudi untuk laga putaran keempat ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beberapa pemain skuad Garuda kini sudah mulai berdatangan di Arab Saudi. Namun menariknya, skuad Patrick Kluivert ini mendadak menambah amunisi di sektor penjaga gawang menjelang laga krusial di putaran keempat mendatang. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji memastikan bahwa Nadeo Argawinata ikut bergabung ke skuad Garuda sebagai backup tambahan, di mana keputusan ini menambah jumlah pemain yang dibawa oleh Patrick Kluivert dan menjadi 29 pemain. Jadi di sini nama Emil Audero dan Marton Paes yang dikabarkan sempat cedera tetap masuk ke dalam daftar skuad yang dibawa Arab Saudi. Dan Nadeo terbang menyusul rekan-rekannya tepat sore tadi untuk memperkuat tim yang akan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Ya, sebelumnya Patrick Kluivert telah memanggil 28 pemain, termasuk 3 penjaga gawang yaitu Emil Audero, Marton Paes, dan juga Hernando Ari. Namun demi mengantisipasi segala kemungkinan, Nadeo pun dipanggil mendadak untuk menambah kuota kiper. Nadeo juga hari ini nanti berangkat. Nadeo itu nanti pesawat jam 3. Tidak bersama-sama, dikarenakan semalam baru saya beritahu. Baru kita beritahu kalau Nadeo diberangkatkan, kata Sumarji kepada awak media. Ya, Sumarji pun menjelaskan bahwa Nadeo bukan dipanggil untuk menggantikan salah satu dari 3 kiper yang sudah ada. Ya, tidak ada pergantian kiper, ada tambahan Nadeo saja, tambah Sumarji. Ya, dalam hal ini, kehadiran Nadeo diharapkan bisa semakin memperkuat persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi 2 pertandingan penting di grup B putaran keempat ini, di mana 2 pertandingan ini sangat menentukan nasib Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, di mana nantinya tim yang berhasil menjadi juara grup akan melaju otomatis. Sementara yang menjadi runner-up akan diadu kembali di putaran kelima demi merebut tiket babak playoff antar benua. Dengan adanya tambahan kiper berpengalaman seperti Nadeo, maka timnas Indonesia tentu menunjukkan keseriusan penuh dalam mengarungi babak penentuan di Asia ini. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji kini menyebutkan bahwa PSSI menolak akomodasi yang direkomendasikan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Jadi begini, kan Federasi Sepak Bola Arab Saudi merekomendasikan kepada kita mau menginap di mana dan sebagainya. Nah, kami kan ada tim yang berangkat duluan untuk mengecek kondisi. Setelah dicek, kami memutuskan untuk menginap di Hotel Hyatt. Tidak seperti yang direkomendasikan Arab, jelas Sumarji. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan menginap di hotel yang bukan pilihan panitia pelaksana pertandingan di Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini pada intinya PSSI ingin pemain timnas Indonesia dalam kondisi terbaik sebelum melawan Arab Saudi. Nah, ini yang kami coba membuat tim advance sudah kami kirim. Kemarin hotelnya pun kami memilih hotel yang tidak disiapkan oleh panitia, kata Erick Thohir pada 16 September yang lalu. Ya, selain itu, anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga pun juga pastikan bahwa timnas Indonesia sudah waspada dengan faktor non-teknis di saat laga melawan Arab Saudi. Namun di sini menariknya, banyak pihak yang sudah menyoroti kondisi tersebut karena beberapa aspek dinilai menguntungkan timnas Arab Saudi. Salah satunya dengan pemilihan venue pertandingan dan wasit yang memimpin laga keduanya nanti. Dalam hal ini, Arya menjelaskan bahwa mereka sudah banyak belajar dari pertemuan melawan Arab Saudi yang sebelumnya, di mana pada pertemuan terakhir, timnas Indonesia disebut mendapatkan fasilitas transportasi yang kurang layak. Selain itu, perjalanan Indonesia ke venue pertandingan dan latihan memakan waktu yang cukup lama. Hal inilah yang membuat PSSI akhirnya mencoba untuk melakukan antisipasi agar masalah ini tidak terulang kembali. Kita punya pengalaman yang lalu. Bus kita diputar-putar, padahal bisa cepat. Diputar kemana? Tiba-tiba ada polisi dibelokkan. Tiba-tiba ada tempat yang tidak bisa lewat, harus diputar. Dan itu terjadi hampir 1 jam, padahal seharusnya tidak selama itu, kata Arya Sinulinga. Yang menariknya,
salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan juga menyewa bus sendiri, di mana sebelumnya beberapa ofisial timnas Indonesia juga sudah berangkat lebih awal ke arah Saudi. Setelah itu, baru kemudian para pemain akan terbang ke sana, di mana mereka akan mempersiapkan semua aspek agar kejadian di saat melawan Arab Saudi tidak kembali terulang. Selain itu, di saat pemain datang, semua fasilitas akan dilakukan pengecekan ulang agar mereka bisa tetap nyaman. Maka tidak heran kami lebih cepat sampai ke sana untuk mencari bus sendiri. Memang mau tidak mau, faktor non-teknisnya itu jelas Arya Sinulinga. Pemain bintang timnas Indonesia yaitu Miss Hilgers kini akhirnya memberikan kejutan di tengah skuad Garuda yang saat ini bersiap untuk berlaga di putaran keempat melawan timnas Arab Saudi dan juga Irak. Meskipun sebelumnya ia tidak masuk ke dalam daftar panggilan Patrick Kluivert untuk edisi putaran keempat ini karena alasan masalah dengan klubnya. Namun kini Miss Hilgers muncul dengan memberikan angin segar, di mana pemain belakang timnas Indonesia itu kini akhirnya bermain lagi untuk FC Twente. Pemain berusia 24 tahun itu tampil sebagai starter dan membawa timnya pesta gol. Ya, diketahui sebelumnya ia telah dibekukan alias dilarang bermain oleh manajemen FC Twente. Hal itu meskipun ia masih menjadi bagian dari skuad FC Twente hingga saat ini, di mana ia pun masih memiliki kontrak dengan FC Twente hingga Juni di tahun depan. Namun, ia disebut gagal dijual di bursa transfer musim panas kemarin. Akibatnya, sang pemain terancam tidak akan pernah dimainkan hingga kontraknya habis di tahun depan. Namun di sisi lain, ia masih memiliki kesempatan untuk dimainkan kembali, di mana Direktur Teknik FC Twente pun kini akhirnya memberikan syarat untuk Miss Hilgers, di mana ia diminta untuk menandatangani perpanjangan kontrak hingga setahun ke depan jika ingin kembali bermain untuk FC Twente. Namun negosiasi masih berjalan alot sejauh ini, sehingga Miss Hilgers pun diketahui belum memperpanjang kontrak dengan pihak klub dan terancam tertahan dan tidak bisa dimainkan lagi di laga resmi. Akan tetapi menariknya sosok Miss Hilgers tersebut baru-baru ini secara mengejutkan kembali merumput bersama FC Twente. Namun hal itu bukan di pertandingan resmi, melainkan di laga persahabatan melawan SC Telstar. Mengutip dari halaman resmi klub, FC Twente memainkan pertandingan persahabatan tersebut dengan tertutup melawan Telstar, di mana laga yang berlangsung di Apeldoorn tersebut berakhir dengan kemenangan 5-1. Namun di laga tersebut, FC Twente memainkan tim lapis kedua mereka. Sementara untuk Miss Hilgers, ia bermain sebagai starter dan tampil 90 menit, diduetkan dengan bek muda Twente yaitu Ruud Nijstad. Namun meskipun begitu, Miss Hilgers dipastikan belum bisa bermain di laga resmi selagi kontraknya belum diperpanjang. Tercatat, ia di sepanjang musim ini belum pernah bermain di laga resminya. Miss Hilgers yang tidak diizinkan bermain untuk pertandingan resmi FC Twente hingga kontraknya diperpanjang. Bermain selama 90 menit. Lah berada di jantung pertahanan bersama Ruud Nijstad di sepanjang pertandingan, tulis FC Twente di halaman resminya. Ya, selain tidak bisa bermain untuk FC Twente di laga resmi, kini Miss Hilgers pun juga tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan juga Irak. Namun meski begitu, kabar bermainnya sosok Miss Hilgers ini di level klub menjadi kejutan tersendiri, di mana angin segar menghembus di masa mendatang bagi skuad Garuda untuk kembali memanggilnya dan bergabung di pertandingan berikutnya. Daftar pemain timnas Indonesia untuk SEA Games 2025 kini telah diumumkan, di mana sebanyak 32 pemain sudah dipanggil, termasuk pemain bintang senior sebelumnya seperti Iver Jenner dan juga Rafael Struijk. Ya, pengumuman 32 pemain timnas Indonesia untuk SEA Games ini diumumkan langsung di akun Instagram resmi skuad Garuda, di mana mayoritas pemain yang dipanggil adalah para punggawa timnas Indonesia U23 besutan Gerald van Berg. Nama-nama tenar yang menjadi tulang punggung skuad Garuda muda seperti Kadek Arel hingga Jens Raven ada di dalam skuad. Akan tetapi, dari skuad sekarang yang menarik adalah ada 3 pemain yang berkarier di luar negeri, di mana ketiganya adalah Dion Marks, Tim Gepans, hingga Adrian Wibowo. Di sini 2 nama terakhir adalah pemain yang sudah pernah merasakan masuk ke dalam skuad timnas Indonesia senior. Namun secara tidak langsung keduanya disebut-sebut mengalami degradasi ke tim muda. Ya, pemanggilan Iver Jenner dan Adrian Wibowo ini memang menarik karena mirip seperti Rafael Struijk, di mana Rafael Struijk diturunkan dari yang awalnya pemain timnas senior, kini membela tim nasional di kelompok umur. Nantinya para pemain ini akan menjalani pemusatan latihan selama 2-14 Oktober di Jakarta, di mana timnas Indonesia yang diproyeksi untuk SEA Games ini kemudian akan berlatih dan juga melakukan beberapa laga uji coba internasional. Ya, namun sebelumnya yang juga menarik perhatian adalah teka-teki yang cukup misterius soal kehadiran Iver Jenner di skuad Garuda. Ya, seperti yang diketahui bahwa semenjak Garuda calling untuk FIFA Matchday di bulan September yang lalu, sosok Iver Jenner memang tidak dipanggil ke skuad Garuda oleh Patrick Kluivert. Alasan yang dikemukakan oleh pihak timnas Indonesia kala itu adalah karena sang pemain tengah dibekap cedera, sehingga akan sangat berisiko nantinya jika Iver Jenner dipaksakan untuk tampil bersama skuad tim merah putih. Tentu saja penjelasan yang diberikan oleh pihak timnas Indonesia tersebut saat itu kita terima dengan terbuka. Namun hingga pada akhirnya, sebuah kejadian yang cukup membelalakkan mata dan pikiran
terjadi di belakangan ini, di mana sang pemain justru kedapatan kerap tampil bersama yang Utrecht di beberapa pertandingan terakhir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.